Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala, wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'ati wa madati akramati fid darini, amin. Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadikum ilaihi qala haddatsana Khushayshul ibn Asrab qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ats-Tsauri an Shalih al-Hamdani an Sya'bi an Abdi Khairin an Zaid bin Arqam an Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala utiya Ali radhiyallahu anhu bi thalathatin wa huwa bil Yaman waqa'u ala imra'atin fi tuhrin wahidin fa sa'ala ithnaini atukirani li hadha bil walad qala la hatta sa'alahum jami'an faja'ala kullama sa'ala ithnaini qala la faqra'a bainahum fa alhaqa al-walada billadhi sarat alayhi al-qur'a wa ja'ala alayhi thuluthay diya qala fadhakara dhalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa dhahika hatta badat nawajiduhu. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu qala, didatangkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu 3 orang, wa huwa bil Yamani, padahal dia Sayyidina Ali waktu itu di Yaman. Waqa'u ala imra'atin, naat kepada salah satu 3 orang yang mereka menggauli atas seorang wanita, fi tuhrin wahidin, dalam masa suci yang sama. Fasalasna ini, maka bertanya ya Sayyidina Ali kepada 2 orang, atukiran, apakah kalian berdua setuju, lihada bil walad, untuk orang ini anak? Kedua-duanya bilang tidak. Hatta sa'alahum, sehingga bertanya ya Sayyidina Ali kepada mereka semuanya. Faja'ala kullama, maka setiap kali, maka jadi ya Sayyidina Ali kullama, setiap kali kedua-duanya, sa'alasnain, bertanya kepada 2 orang, qala, kedua-duanya bilang tidak mau. Faqra'a bainahum, maka mengundi ya Sayyidina Ali antara mereka 3 orang. Fa'alhaqal walad, maka menyambungkan nasab ya Nabi ya Sayyidina Ali kepada, maka menyambungkan nasab ya Sayyidina Ali akan anak, billadhi sarat alaihi al-Qur'an, dengan seseorang yang jadi di atasnya oleh undian. Wa ja'ala alaihi sulusayil dia, dan menjadikan ia Sayyidina Ali kepadanya satu orang dapat anak akan 2/3 diat, yaitu 66,6 ekor unta. 33,3 diberikan kepada yang satu, dan yang satunya juga mendapatkan nilai yang sama. Qala, maka menyebutkan ya Sayyidina Ali akan demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tertawa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga nampak gigi taringnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak ikut hukum Nabi pada saat itu? Karena Sayyidina Ali sudah jauh daripada baginda Rasul. Nah, ketika Sayyidina Muaz bin Jabal diutus ke Yaman dalam misi yang sama, maka Sayyidina Muaz dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kamu menghukum nanti? Kata Sayyidina Muaz, dengan Al-Quran. Kalau tak ketemu dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ketemu dengan hadis Nabi, maka dengan pendapatku sendiri, aku tidak peduli lagi. Nah, itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Dalam Al-Quran tidak ada 3 orang menggauli seorang wanita, anak milik siapa. Kemudian dalam hadis juga tidak ditemukan. Maka beliau punya ide sendiri. Pertama, ide apa namanya, opsi pertama adalah ikhlas, mengikhlaskan. Ternyata enggak ada yang mengikhlaskan. Maka kalau enggak ada yang mengikhlaskan,
Maka hukum syariat apabila seorang imam dengan kapasitas yang sama pengen jadi imam, apabila seorang wali, apabila beberapa wali dengan makom yang sama, martabat yang sama berambisi untuk menjadi wali nikah, apabila istri dalam posisi yang sama ikut dengan suami, apabila pembagian harta pusaka atau pembagian harta kongsian berambisi pengen mendapatkan yang sama, Islam memberikan solusi yaitu undian. Nah, undianlah cara untuk menyelesaikan masalah. Maka Sayyidina Ali memakai hal tersebut dan disetujui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis. Assalamualaikum ilaihi qala hadatsana Abu Ubaidullah bin Mu'adz qala hadatsana Abi qala hadatsana Syu'bah an Salamah sami'a Sya'bi anil Khalil aw ibn al-Khalil qala utiya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi imra'atin waladat min thalathatin nahwahu lam yadhkuril Yaman wala nabiyya wala qawluhu tiba bil walad. Nah, didatangkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu tentang kasus wanita waladat yang melahirkan anak ia wanita karena 3 orang laki-laki, nahwa seumpama hadis di atas, namun tidak menyebutkan cerita Yaman. Wala nabiyya wala qaula, tidak juga menyebutkan perihal diceritakan ke Nabi, tidak juga menyebutkan perkataan tiba bil walad. Hadis pertama, tiba bil walad, kalian berdua senang dengan anak kalau diberikan kepada si A. Tidak ada redaksi tersebut. Itu ada hadis dengan makna yang sama, tapi ada 3 kosakata atau 3 poin yang tidak disebutkan di hadis riwayat Ubaidullah bin Mu'adz. Nah, jadi kenapa ada hukum undian di dalam Islam penyelesaian masalah? Karena baginda Rasul pernah mengisyarat dengan hukum tersebut. Di antaranya adalah masalah muadzin. Kalau sekiranya kalian tahu apa yang ada dalam pahala seorang muadzin, maka kalian akan berundi di atasnya. Kenapa berundi? Itu karena semuanya berambisi. Itu juga tentang saf pertama. Kalau kalian mengetahui apa yang ada dalam saf pertama, kalian akan melakukan undian di atasnya. Maknanya apabila setiap orang berambisi sementara jatahnya hanya 1, maka solusinya dengan cara diundi. Babun fi wujuhin nikahil lati kana yatanakahu bi ahlul jahiliyah. Bab tentang wujuh model-model nikah, tentang model-model nikah, karena yang pernah ada ia model yatanakahu biha, melakukan praktek nikah dengannya model-model tersebut oleh masyarakat jahiliyah. Hadis. Assalamualaikum ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Shalih qala hadatsana an Basah bin Khalid qala hadatsani Yunus bin Yazid qala Muhammad bin Muslim ibn Shihab qala akhbarani Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu anna sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu anna an-nikaha kana fil jahiliyah ala 4 anha. فكان منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب فإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاء. ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت وضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان
fatusammiya min ahabbat minhum biismihi fayalhaqu bihi waladuha wa nikahun rabi'un yajtami'un nasul kathir fayadkhuluna al mar'ati la tamtani'u mimman ja'aha wa hunnal baghaya kunna yansibna ala arwabihinna rayatin yakunna alaman liman aradahunna dakhala alaihin fa idha hamalat fa wada'at hamlaha jumi'u laha wa da'u lahumul qafa thumma alhaqu waladaha billadhi yarawna faltaqahu wa du'iya ibnahu la yamtani'u min dhalik. Nah, ini bahasanya bukti Islam. Kedatangan Islam bukan merombak total dari semua budaya atau sesuatu yang berlaku sebelum kedatangan Islam. Bukan seperti dugaan mereka bahasanya budaya tidak boleh diamalkan, kearifan lokal itu dibiarkan saja kalau tidak ada dalil daripada sunnah Nabi. Sementara di sini kita bisa pahami bahasanya datangnya Islam ke jahiliyah dalam bab nikah ada 4 metode, tapi Islam membenarkan 1, menghapuskan 3. Artinya kedatangan Islam ke suatu kampung, datang ke Minangkabau, datang ke daerah Batak, datang ke daerah Tanah Rencong, datang ke Sunda, dan kemana dia datang, apabila budaya yang ditemukan, adat istiadat yang ditemukan tidak bertentangan dengan aturan agama, maka itu tidak perlu dicari dalilnya. Nah, dan hadis Nabi juga mengatakan innama bu'istu liutammim, untuk menyempurnakan akhlak, bukan merubah total dari nol, dihapuskan semua yang ada. Asal itu berakhlak, bermoral, maka perkara tersebut sah-sah saja diabadikan dalam Islam, karena kedatangan Islam bukan merombak tapi menyempurnakan kalau sudah ada budaya yang sempurna. Itu pandangan umum perihal hadis ini. Bagaimana dengan hadisnya? Diriwayatkan daripada Sayyidina Urwah bin Zubair, sesungguhnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbarathu, menceritakan ia Sayyidah Aisyah kepada Sayyidina Urwah bin Zubair. Apa cerita yang disampaikan? Sesungguhnya nikah, karena ada ia nikah fil jahiliyati, di saat jahiliyah, ala arba'ati anha, atas 4 model, 4 macam. Fakana minha, maka ada darinya cara yang 4 itu nikahun nasil yaum, proses nikah orang hari ini, yaitu setelah Islam. Bagaimana prosesnya? Yaktubur rajul ila rajul, melamar oleh seseorang kepada laki-laki, waliyatuhu, waliyatuha, waliyatuhu. Nah, melamar oleh seseorang kepada seorang laki-laki, laki-laki itulah walinya. Payusdikuha, lalu menetapkan mahar ia wali akannya wanita. Summa yankihuha, payusdikuha, lalu menetapkan mahar ia laki-laki akannya wanita, kemudian menikahi ia laki-laki akannya wanita. Jadi pakai proses wali, pakai proses melamar, pakai proses mahar. Nah, wa nikahun akharu, dan nikah yang lainnya, yang model lain lagi, kana rajulu, adalah seseorang yaqulu limraatih, dia akan berkata kepada istrinya, idza tahurat, apabila sudah suci ya istri, min tamsiha, dari haidnya istri. Apa kata suaminya? Arsili ila fulan, nah tinggallah kamu sama si anu.
bergabunglah kamu sama si anu laki-laki, fastabdi'i min, hamillah kamu darinya. Wa ya'taziluha zawjuha, menjauhi akannya istri oleh suaminya. Wa la yamassuha abadan, tidak menggauli ia si suami akannya istri selama-lamanya. Hatta yatabayyana hamluha, sehingga terbuktilah hamilnya istri-istri dari demikian laki-laki. Alladzi tastaddi'u min, laki-laki yang tidur bersama ia si istri, minhu darinya laki-laki. Fa idza tabayyana hamluha, apabila telah terbukti hamilnya, asabaha zawjuha, boleh menggauli akannya istri oleh suaminya, in ahabba, jika mau. Wa inna ma yaf'alu dzalik, hanya saja melakukan ia suami akan demikian, ragbatan fi najabatil walad, karena dia pengen, berharap tentang bagusnya anak. Nah, tentang bagusnya anak adalah ini nikah disebut dengan nikah istibda'. Itu nama nikahnya, nikah istibda'. Nah, dia pengen anaknya bule. Nah, maka disuruh istrinya tidur dengan bule. Besok dia pengen punya anak Afrika, disuruh tidur istrinya sama orang Afrika. Itu pada saat itu boleh-boleh saja, sah-sah saja di zaman jahiliyah. Itu hak istri, karena mereka mengatakan istri itu hak milik. Jadi dia bisa titip sama siapa saja, dia bisa jadikan tempat untuk mendapatkan koleksi anak. Karena mereka inginkan ada anak laki-laki yang gagah dalam perjuangan. Nah, cari-cari di kampungnya, Masya Allah, si fulan lah besok jadi bapak anak saya. Nah, jadi istri itu kayak kambing ini, kayak kucing, kucing Anggora, mau kucing kucing kampung. Nah, itu nggak boleh di zaman sekarang. Wa nikahu akhar, nikah yang lain lagi, ya jatamir rahtu, berkumpul beberapa orang, dunal asyara, kurang 10. Tak boleh 10, harus kurang 9, 8 boleh. Fayadkhuluna, lalu mereka masuk alal mar'ati, atas seorang wanita, kulluhum yusibuha, seluruh mereka itu menggauli ia akannya wanita. Fa idza hamalat, apabila telah hamil ia wanita, wa wada'at, dan melahirkan ia wanita, wa marra layal, dan berlalu beberapa malam, ba'da an tada'a hamlaha, setelah melahirkan ia wanita akan kandungannya, setelah lahir tunggu beberapa malam dulu, dah agak sembuh dikit, arsalat ilaihim, mengirim ia wanita kepada mereka yang ramai tadi. Falam yastati' rajulun minhum ayyam tani'ah, maka tidak mampu, tidak sanggup seorang pun dari mereka untuk tidak mau datang, untuk enggan datang. Itu pula adatnya. Kalau sudah dapat surat undangan dari wanita tersebut untuk ngumpul, semuanya harus ngumpul. Hatta yajtami'u indaha, sehingga berkumpullah mereka di dekatnya wanita. Fataqulu lahum, berkata sang wanita kepada mereka, qad araftum alladzi kana min amrikum, sungguh kalian sudah tahu sesuatu yang termasuk urusan kalian. Nah, tahu kan? Ingat 9 bulan yang lalu. Waqad waladtu, sungguh aku sudah lahiran. Wa huwa ibnuka ya fulan, itu anak kamu wahai fulan. Ditunjuk aja satu bapaknya mana yang cocok. Kini tadi dia fikir-fikir, dia lihat mana cocok jadi bapaknya, dia lihat bayinya dulu. Akhirnya dia ponis, bisa saja dia musyawarah sama keluarganya, siapa nanti ya dari 8 orang itu saya jadikan bapak anak saya.
Oh, sebulan lah, itu kan tajir. Oh ya, oke, sebulan. Maka dia katakan, kamu bapaknya wahai fulan. Fatusamma man ahabbat minhum bismih. Fatusammi, maka menyebut nama ya si wanita, siapa yang dia mau dari mereka dan namanya. Kalau sudah disebut nama oleh wanita, oleh hakim perempuan itu, fayalhaqu bihi waladuha, maka tersambung nasab dengan yang tersebut nama oleh anaknya wanita. Nah, tentu dia akan pilih dari sekian laki-laki yang punya posisi lebih tinggi, punya apalagi harta yang lebih cukup. Kemudian nikah nomor 4. Nah, ini namanya pelacuran. Ya jatami'un nasul katsir, berkumpul manusia yang banyak, terhitung jumlahnya mau berapa. Bayadakhuluna alal mar'ah, lalu mereka masuk menjumpai seorang wanita. La tamtani'u mimman ja'aha, dia tidak boleh mencegah diri, dia tidak boleh melindungi dirinya dari siapa yang datang kepadanya. Wa hunnal baghaya, itulah pelacur. Kunna yansibna, adalah mereka pelacur, mereka menancapkan ala abwabihinna, di atas pintu-pintu mereka, royatin, bendera-bendera. Di depannya ada bendera. Yakunna alaman, adalah bendera tersebut sebagai tanda. Liman aradahunna, bagi orang yang mau dari mereka, dakhala alaihinna, orang itu boleh masuk menjumpainya. Nah, dan dia punya buku tamu. Nah, untuk mencatat siapa yang pernah datang. Fa idza hamalat, apabila telah hamil ia wanita tersebut, fa wada'at hamlaha, lalu dia meletakkan kandungannya, melahirkan maksudnya, jumi'u laha, dikumpulkan semuanya bagi wanita tersebut. Itu kan saya bilang ada buku tamunya. Dan nomor handphone sana sekalian, alamat rumah, nama lengkap. Wa da'u lahumul qafah, memanggil mereka bagi mereka akan ahli penentu nasab, yang bisa menentukan nasab dengan telapak kaki atau tangan. Kalau sekarang dipanggil ahli DNA, dites DNA semuanya, laki-laki yang datang tuh bakal 15, 20, kemudian dites DNA dari bayi. Summal haku waladaha billadhi yarawun, kemudian mereka menyambungkan nasab anaknya wanita dengan orang yang mereka lihat, artinya mereka anggap benar. Faltatohu, nah, faltatohu ay iltasaqabi, maka tersambung nasab ia si anak dengannya, orang yang dianggap bapaknya. Wadu'iya ibnuhu, wadu'iya ibnahu, dipanggil ia anak-anaknya orang tersebut. Konsepnya la yamtani'u min dzalik, dia tidak boleh mencegah diri atau enggan dari demikian, terima apa adanya. Nah, falamma ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, tatkala mengutus oleh Allah akan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadaman nikah ahlil jahiliyah kullah, membatalkan ia Nabi akan nikah seperti ala jahiliyah semuanya, kecuali nikah Islam yang ada pada hari ini. Itu juga salah satu nikah yang dibenarkan di zaman jahiliyah. Nah, dari sekian proses nikah di zaman jahiliyah itu tidak ada antara saudara dan saudara, tidak ada antara bapak dan anak, tidak antara ibu dan anak, dan sebagainya. Tidak ada juga antara ipar dengan ipar. Nah, hari ini peliharaannya sendiri. Kalau dikumpulkan model-model nikah di zaman baginda Rasulullah di zaman baginda Rasul, model-model nikah umat Nabi Muhammad di akhir zaman, macam-macam. Ada pula nikah laki-laki
laki-laki sama laki-laki. Macam banyak. Berarti mana yang lebih jahiliyah? Nah, proses nikahnya lebih jahiliyah umat sekarang pada umat jahiliyah. Metode muamalah ribanya lebih jahiliyah umat ni pada umat sebelumnya. Yang kemarin apa lagi? Kemarin ada satu lagi. Yang saya bilang lebih jahiliyah sekarang pada di zaman jahiliyah. Babul walad lil firash. Anak itu untuk yang punya ranjang. Hadis. وبسندكم إليه قال حدثنا سعيد بن منصور ومسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمتي زمعة فقال سعد أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمتي زمعة فأقبضه فإنه ابنه. وقال عبد بن زمعة أخي ابن أمتي أبي ولد على فراش أبي فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة فقال الولد للفراش وللآخر الحجر واحتجبي عنه يا سودة. Zada musaddadun fi hadithihi wa qala huwa akhuka ya abdu. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ikhtasama, bertengkar Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Sayyidina Abdu ibnu Zam'ah. Abdu ibnu Zam'ah adalah iparnya Nabi, yaitu saudara pada Sayyidah Zainab binti Zam'ah, Sauda binti Zam'ah. Nah, ila Rasulillah, kepada baginda Nabi SAW. Permasalahan yang dipertengkarkan adalah ibni amati Zam'ah, putra dari budak wanita milik Zam'ah. Putra dari budak wanita milik Zam'ah. Berkata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ausani akhi." Berpesan kepadaku oleh saudaraku Utsbah. Namanya Utsbah. Apabila aku datang ke Makkah, apa pesannya? An anzura, bahwa aku memperhatikan kepada putra dari budak wanita Zam'ah. Fa'aqbidahu, maka aku akan mengambilnya. Sesungguhnya dia adalah anaknya saudaraku Utsbah. Berkata Abdu ibnu Zam'ah, akhi ibnu amati abi. Dia bukan anaknya Utsbah, dia saudaraku. Dia kan putra dari budak wanita bapakku. Akhi, dia saudaraku. Dia putra dari budak wanita milik bapakku. Wulida ala firashi abi. Dia dilahirkan di atas ranjang bapakku. Maksudnya dia lahir anak ketika dia sudah dibeli oleh bapakku. Nah, jadi di mana pula datangnya anak Utsbah? Dia kan budak bapak saya. Maka melihat oleh Nabi SAW syabahan bayinan bi Utsbah. Anak ini mirip sekali dengan Utsbah. Secara biologis ini anak Utsbah, tapi hukum bukan berpihak kepada biologisnya ketika tidak ada pernyataan pembuktian zina, apabila tidak ada bantahan daripada sahibul firash. Yang kemarin, kenapa putus nasab dan ayah? Karena ayahnya membantah. Kalau ini enggak, dia mempertahankan. Keluarga daripada wanita mempertahankan. Al-walad lil firash. Anak itu bagi yang punya ranjang. Kalau dia budak si fulan, berarti anak si fulan. Kalau dia istri si fulan, berarti dia anak si fulan. Jangan dia istri si fulan lalu anaknya fulan lain lagi, punya bapak beda, enggak boleh. Walil akhir hajar, bagi yang berzina batu.
Artinya dilontar yang mati sampai mati, rajam. Wahtajibi anhu ya sauda, berhijablah kamu, tutupi diri kamu darinya, membenarkan anak tersebut. Nah, tapi kalau laki-laki itu menafikan anak itu bukan anak dia, seperti bab li'an, putuslah hubungan nasab. Tapi kalau dia tidak menafikan itu anak dia, maka secara zahir hukum, ini salah satu bukti nahnu nahkumu bil zawahir, kita menghukum yang nampak-nampak saja. Siapa suami dari wanita itu, itulah bapak dari anak itu. Nah, kan bisa saja hari ini nikah-nikah terburu-buru. Nah, sebetulnya wanita ini curi start, artinya sudah hamil sebelum nikah. Dicarilah orang-orang bonga-bonga tanggung di kampung untuk menutupi malu, nikahlah dia sama wanita yang sudah tabrakan itu. Nah, udah rusak. Nah, pas lahir-lahir anaknya nggak mirip sama bapaknya, mirip sama yang itu yang jualan di pasar. Nah, sementara yang bonga-bonga tanggung ini terimanya anak saya. Nah, pada saat itu apakah boleh kita katakan ini anak bapaknya yang orang pasar? Nggak boleh. Ini dalilnya al-walad lil firash. Anak itu milik yang punya ranjang. Siapa yang suami itulah anak, walaupun mirip dia dengan orang lain. Nah, masa anak bapak itu ya, tapi kok mirip sama supir pribadinya, mirip sama tukang kebunnya. Apa ini maksudnya? Nah, khair. Tapi kalau bapak itu nuduh istrinya selingkuh, baru bab li'an kemarin. Kalau bab li'an dia nafikan anak, putus hubungan nasab. Tapi kalau dia damai-damai saja, justru orang lain yang menzinahinya itu yang nuntut, tuh anak saya tuh. Nah, itu saya produk sebelum kamu nikah dengan dia. Nah, kalau dari pihak yang berzina ngaku itu anak, sementara yang punya istri, yang suami yang punya istri tidak menerimanya, maka hukum berpihak kepada yang punya firas. Al-waladu lil firas. Jelas permasalahannya, enggak kontra dengan hadis yang kemarin. Nah, وبسننكم إلى قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ناصر المؤلف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قام رجل فقال يا رسول الله إن فلانا ابني آهرت بأمه في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللآخر الحجر. Diriwayatkan daripada Sayyidina Amri bin Shu'aib an abihi an anjadi qala qama rajul. Berdiri seorang laki-laki seraya berkata, ya Rasulullah, inna fulanan, sesungguhnya si anu, ibni, anakku, ahartu bi ummi fil jahiliyah, aku berzina dengan maknya di zaman jahiliyah. Nah, si fulan itu anakku. Tuh tetangga saya itu, dia ngaku tuh anak dia. Itu tuh anak saya itu. Aku zina mamaknya dulu zaman jahiliyah. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la da'wata fil Islam. La da'wata fil Islam. Artinya tidak ada tuduh-tuduh nasab dalam Islam. Enggak ada cerita nuduh-nuduh nasab dalam Islam. Nah, ketemu ke pasar, ada dua orang, suami istri, bawa satu orang anak. Enak aja tukang gerobak pasar bilang, ini anak saya nih. Nggak ada cerita itu dalam Islam. Di zaman jahiliyah itu ada, dalam Islam nggak boleh hal seperti itu. Zahaba amrul jahiliyah, telah selesai urusan jahiliyah. Yang bawa-bawa lagi tradisi jahiliyah. Al-walad lil firash, anak itu milik yang punya ranjang. Walil akhir, yang berzina dapat batu, itu batu rajam. Nah, tentu hukum zina ini tidak akan diterapkan kepada laki yang mengaku tersebut karena dia berzina di zaman jahiliyah. Al-Islam yajubu ma qablah. Sehingga Nabi enggak ambil hirau dengan tindakan tersebut. Ya sudahlah, jangan bawa-bawa lagi zaman jahiliyah. Ke mana anak-anakmu berserak-serak zaman jahiliyah, anggap aja anak yang punya
suami. Lagi pula berdasarkan hadis ini, ulama katakan anak tidak dihubungkan dengan bapak biologis. Nah, walaupun itu anaknya, tapi secara hukum Islam bukan anaknya. Bahkan dia boleh nikah sama anak biologisnya. Nah, Soekarno asli, Soekarno tulen. Nah, pakai produk sendiri. Jadi istrinya pun diproduk dia dulu, baru dia nikahi. Hadis. وبسند كميل قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون ابو يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما ان رباح قال زوجني اهلي امة لهم رومية فوقعت عليها فولدت غلاما اسود مثلي سميته عبد الله ثم وقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله ثم طبينا لها غلام لأهل رومي يقال له يوحنا فراتناها بلسانه فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغات فقلت لها ما هذا قالت هذا ليوحنا فرفعنا إلى عثمان أحسبه قال مهدي قال فسألهما فاعترفا فقال لهما أترضياني أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش فأحسبه قال فجلدها وجلده وكان مملوكين. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Hasan bin Sa'ad Maula Hasan bin Ali. Nama beliau Hasan bin Sa'ad, beliau mantan budak Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. An Sayyidina Robah. Nah, pelakunya ada Robah. Apa kata Sayyidina Robah? Zawwajani ahli, telah menikahkan akan aku oleh keluargaku kepada amatan lahum, seorang budak wanita milik mereka. Rumiyatan, rumiyatan itu nasab sifat kepada amma. Jadi budak wanita, bangsawannya, kebangsawanannya, warga negaranya Rum, orang Romawi. Fawaqatu alaiha, aku menggaulinya, kan ada nikah. Fawaladat ulaman aswad misli, melahirkan ia budak akan seorang anak berkulit hitam seperti aku. Sama itu Abdullah, aku beri nama dia Abdullah. Summa waqatu alaiha, kemudian aku gauli lagi di atasnya. Fawaladat ulaman aswada misli, dia lahirkan anak, lalu dia melahirkan anak berkulit hitam seperti aku. Pasama itu Ubaidallah, aku beri nama dia Ubaidallah. Summa tobina laha. Nah, tobina ay afsadaha, kemudian merusak baginya budak. Hati merusak, menggauli secara tidak benar, itu mana tobina. Merusak baginya budak oleh seorang budak milik keluargaku juga, Rumi, dia orang Romawi juga. Yuqalu lahu, disebut baginya Yuhanna, namanya Yuhanna. Farotonaha bilisani, farotonaha ay kalama kalaman la yafhamu ghairuha, maka berbicara ia si budak laki-laki akannya budak wanita dan dia adalah istriku dengan bahasanya. Nah, dia sama Romawi, lalu dia sama-sama budak dari keluargaku. Mereka ngomong dengan bahasa masing-masing, sehingga kami nggak tahu
Nyata-nyata dia lahirkan seorang budak, seorang anak. Ternyata yang mereka omongin itu adalah kalimat targhiban. Nah, kalimat rayuan. Kira dia ngomong biasa saja. Ya kami nggak ngerti bahasa Romawi. Lama-lama waladat ulaman, melahirkan ia budak wanita yang dia adalah istriku, seorang anak, seolah-olah dia salah satu seekor dari cicak. Nah, karena wazarah min wazarat, seolah-olah anak itu adalah satu ekor dari cicak. Nah, kenapa dia katakan salah ekor dari cicak? Antum tahu warna cicak? Nah, kayak itu lahir anaknya. Yang pertama hitam, yang kedua hitam, yang ini putih, kayak cicak. Fakultulah, aku katakan kepada budak itu, mahadha, apa ini? Kok anak saya beda warnanya kali ketiga ini? Kata budak wanita, ini milik Yuhanna, bukan milik kamu. Ini Yuhanna bapaknya. Kami laporkanlah kepada Sayyidina Utsman. Ahsabuhu, menurut prediksiku Utsman kalau enggak salah waktu itu. Qala Mahdi, qala fasa'alahuma fa'tarafa, menanyai ia Sayyidina Utsman akan dua orang itu, budak laki-laki, budak wanita, Romawi kedua-duanya. Fa'tarafa, ngaku kedua-duanya. Maka berkatalah Sayyidina Utsman bagi dua orang tersebut, atardiyani an aqdi bainakuma biqada'i Rasulillah, apakah kalian setuju aku putuskan di antara kalian berdua dengan keputusan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan annal walad lil firash, anak tetap milik yang punya ranjang, nasab anak dinisbahkan kepada Robah. Wa asabu qal fajalada wa jaladah, maka mencambuk ia Sayyidina Utsman akannya budak wanita dan akannya budak laki-laki. Kenapa budak wanita dicambuk, enggak dirajam sampai mati? Wa kana mamlukain, kedua-duanya adalah budak. Kalau budak enggak ada bahasa rajam, budak yang berzina dia hukumnya tetap cambuk walaupun sudah menikah. Nah, kenapa tetap dengan rajam, tetap dengan cambuk? Karena hukum budak setengah daripada hukum orang merdeka. Orang mereka cambuk 100, dia 50. Orang 80, dia 40. Cambukan minuman 40, dia 20. Kemudian kalau rajam sampai mati, bagaimana merajam setengah mati? Nah, karena nggak ada bahasa setengah, maka dicambuk. Babu man ahaqqu bil walad, bab siapakah yang paling berhak dengan anak. Hadis. Sanadikum ilai qala hadatsana Mahmud bin Khalid As-Sulami qala hadatsana Al-Walid an Abi Amr yakni Al-Auza'i qala hadatsani Amr bin Shu'aib an Nabihi an jaddi Abdullah bin Amr anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna bani hadha kana batni lahu wi'an wa tadhi lahu siqa'an wa hijri lahu hiwa'an wa inna abahu talaqani wa arada an yantazi'ahu minni faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anti ahaqqun bihi ma lam tankihi. Jadi man ahaqqu bil walad, siapa yang berhak dengan anak, ini kasusnya kasus cerai. Sementara kasus yang tadi al-waludul firas itu kan cerita juga siapa yang berhak dengan anak. Itu kasusnya kasus perebutan anak. Yang di sini perebutan anak juga, tapi antara suami, mantan suami dan mantan istri. Diriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddi Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu qala, sesungguhnya seorang wanita pernah berkata, artinya telah terjadi kasus perceraian antara dia dan suaminya, lalu datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, inna ibni hadza, sesungguhnya putraku yang ini, kana batni lahu wi'a, adalah perutku baginya itu tempat penyimpanannya.
wasadi lahu siqaan, putingku, dua putingku baginya sumber minuman. Wa hijri lahu hiwa, pangkuanku baginya tempat tidur. Nah, wa inna abahu talaqani, sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku. Wa arada ayyantazi'ahu minni, dan dia ingin bahwa dia mencabut, mengambil akannya anak dari aku. Berkata kepadanya wanita oleh Nabi SAW, anti ahaqqu bih, kamu lebih berhak dengan anak ini, malam tangkihi, selama kamu belum menikah. Nah, maka ulama Syafi'iyah memahami dari hadis ini anak usianya kurang 7 tahun. Artinya sebelum usia mumayyiz. Apabila terjadi perceraian antara suami istri, ada anak di bawah usia 7 tahun, maka vonis didik anak, asuh anak itu kepada wanita. Syaratnya satu, dia belum kawin. Nah, kalau dia sudah punya suami baru, anak ini akan diambil dari wanita tersebut. Nah, hadis. وبسندكم إليه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق وأبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني زياد عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة سلمى مولى من أهل المدينة رجل صدق قال بينما أنا جالس مع أبي هريرة رضي الله عنه جاءته امرأة فارسية معها ابن لها قد دعياه وقد طلقها زوجها فقالت يا أبا هريرة ورطنت له بالفارسية زوجي يريد أن يذهب بابني فقال أبو هريرة رضي الله عنه استهما عليه ورطنا لها بذلك فجاء زوجها فقال ما يحاكني في ولدي فقال أبو هريرة اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد ساقني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه فقال زوجها من يحاكني في ولدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به. Nah, diriwayatkan daripada Hilal bin Usama, sesungguhnya Sayyidina Aba Maimunah, nama beliau Salma, maulan min ahlil Madinah, salah seorang mantan budak dari masyarakat Madinah, adalah seorang laki-laki yang jujur. Nah, itu biografinya dijelaskan. Usama, Aba Maimunah, bapak si Maimunah, nama aslinya Salma. Sedikit riwayat hidupnya, mantan budak masyarakat Madinah, adalah seorang laki-laki jujur. Qala, dia berkata, bainama ana jalisun, ketika saya sedang duduk bersama Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, ja'atu imra'atun farisiyah, datang kepada Sayyidina Abu Hurairah oleh seorang wanita warga negara Persia. Ma'aha, bersamanya, ibnun laha, putranya, Padda'ayahu, nah, ay fadda'a kullu minhuma ibn, menuduhkan kedua-duanya, si wanita tersebut dan suaminya, akannya anak. Itu ada tasniyah, fadda'ayahu, tasniyah kembali kepada wanita dan suaminya. Wa qad talaqaha zawjuha, sungguh telah menceraikan akannya wanita tersebut oleh suaminya. Faqalat, berkata ya Sayyidina Abu Hurairah, berkata ya wanita, wahai Abu Hurairah,
Waratanat lahu bil farisiyya zawji. Waratanat lahu bil farisiyya. Ratanat maksudnya berbicara. Ratana Abu Hurairah laha imra mayujafiha musyaddada mayunazi'uni. Nah, mayunazi'uni. Nihayat taratana birra wa kasra taratun kalam la yaful jumhur. Wa inna huwa mawdi'a baina isnain aw jama'ah wal arab takhussu ratana ghalib kalam ajam. Ratanat lahu ay kalam tu bil ajamiyah. Nah, berbicara ia wanita. Ratanat, banyak jumhur ulama yang enggak tahu arti itu apa. Tapi sebagai mengatakan tu mana bicara. Ai wa kalamat lahu bil farisiyah. Berbicara ia wanita kepada Sayyidina Abu Hurairah dengan bahasa Persia. Berarti Sayyidina Abu Hurairah punya keahlian pandai bahasa Persia. Kalau diterjemahkan bahasa wanita itu bunyinya begini: Zauji yuridu ayyadhhaba bi ibni. Suamiku menginginkan bahwa dia membawa anakku, bahwa dia pergi dengan membawa anakku. Berkata Sayyidina Abu Hurairah, istahima alaihi, istahima alaihi. Lakukan undian oleh kalian berdua di atasnya anak. Waratana laha bidzalik. Dan berbicara ia Sayyidina Abu Hurairah baginya wanita dengan demikian. Dengan demikian bahasa Persia juga. Nah, ketika dialog demikian, datanglah suami wanita tersebut. Faqala, berkatalah suaminya juga menggunakan bahasa Persia, mayuhaquni fi waladi. Siapa yang pengen mengambil aku pada anakku? Siapa yang mau mengambil aku, memisahkan aku dengan anakku? Berkata Sayyidina Abu Hurairah, Allahumma, ya Allah, inilah aklu hadha. Sesungguhnya aku tidak aku katakan hal ini kecuali anni sami'tu imra'atan, sesungguhnya aku pernah mendengarkan seorang wanita. Sesungguhnya aku pernah mendengarkan seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana qa'idun indahu, sesungguhnya aku duduk dekat beliau. Berkata ya wanita, ya Rasulullah, inna zawji yuridu ayyazhaba bibni. Sesungguhnya suamiku ia ingin membawa pergi anakku. Wa qad saqani min bi'ri abi inabah. Sungguh dia telah memberi minum aku dari sumur Abi Inabah. Abi Inabah muhmalah, Inabah kasra, nun fathah, muwahhadah. Azharat hajata ilal walad, la'alla mahalal hadis tu'addu madatal hidana ma'azuri hajatil ilal walad wa istina'ab anhu ma'irati islahal walad. Itu bahasa istilah. Wa qad saqani, sungguh dia telah memberi minum aku dari sumur Abi Inabah. Wa qad nafa'ani, sungguh dia telah memberi manfaat padaku. Itu bahasa diucapkan kalau seorang wanita memang sangat perlu kepada anaknya. Jadi anaknya itu telah memberikan semangat hidup kepadanya, memberikan kebahagiaan. Maka redaksinya adalah bi'ri Abi Inabah. Dia telah memberi minum aku dari bi'ri Abi Inabah. Istilah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istahima alaih, buat undian oleh kalian berdua di atasnya anak. Maka berkatalah suaminya, mayyuhaquni fi waladi, siapa yang akan mengambil aku pada anakku? Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza abuk. Nah, proses yang kemarin ada redaksi sebelumnya, bapaknya ditaruh di satu sisi,
Kemudian ibunya taruh satu sisi, lalu anak itu dikatakan ini ayahmu, nah ini emakmu. Coba pegang tangan salah satu keduanya, mana kamu mau? Khud biyadi ayyihima, pegang olehmu tangan salah satu keduanya, mana kamu mau? Ternyata memegang Yahsanah dan tangan ibunya, maka pergilah ibu dengan anak tersebut. Nah, ini hadis kedua ditempatkan oleh ulama Syafi'iyah ketika anak sudah mumayyiz. Di mana ulama Syafi'iyah mengambil kata-kata mumayyiz? Karena anak itu sudah paham dengan kata-kata perintah. Naam, khudh biyadi ayyihima. Berarti anak itu sudah mengerti. Kalau sudah mati berarti sudah tamyiz. Tapi sebelum tamyiz hadisnya yang tadi, anti ahaqqu bihi malam tangkihi. Kalau anak belum bisa mengerti apa yang diinginkan oleh baginda Rasul, apa yang diinginkan oleh seorang hakim, karena usianya masih 4 tahun, 5 tahun, maka hukum adalah dikumpulkan bersama ibunya. Kalau dia sudah mengerti perintah, lihat bahasa khudh biyadi, begitu detail pemahaman para ulama dalam hadis tersebut. Di mana pula ada hukum setelah mumayyiz itu diberikan pilihan kepada anak untuk memilih, ternyata diambil dari kalimat khudh. Nah, perintah. Tidak ada perintah kepada bayi, pasti perintah itu kepada anak mumayyiz. Nah, hadis. Bila qala hadatsana al-Abbas ibnu Abdul Azim qala hadatsana Abdul Malik ibnu Almar qala hadatsana Abdul Aziz ibnu Muhammad an Yazid ibn al-Had an Muhammad ibn Ibrahim an Nafi' ibn Ujair an Abi anna Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala خرج زيد بن حارثة إلى مكة وقدم بابنته حمزة وقال جعفر أنا آخذها أنا أحق بها ابنة عمي وعندي خالتها وإنما الخالة أم وقال علي أنا أحق بها ابنة عمي وإني ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحق بها وقال زيد أنا أحق بها أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت بها فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا وقال وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها وإنما الخالة أم. Nah, ini perebutan dari 3 orang. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu an qala, keluarlah Zaid bin Harisah. Telah keluar Sayyidina Zaid bin Harisah ke Makkah. Artinya datang. Kalau keluar ke mana datang. Faqadima bibnati Hamzata. Beliau datang dengan membawa putri dari Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah sudah meninggal dunia. Maka Sayyidina Zaid bin Harisah membawa putri Sayyidina Hamzah. Berarti anak ini tidak ada lagi walinya. Nah, siapa yang akan menghidupinya? Bapaknya sudah syahid. Berkata Sayyidina Ja'far, ana akhudhuha, saya yang akan mengadopsinya. Saya anak hakku biha, saya lebih berhak dengannya. Dia adalah putri pamanku. Ja'far punya paman Sayyidina Hamzah, itu putri pamanku. Wa indi khalatuha, bersamaku ada bibinya wanita tersebut, saudari ibunya. Wa innamal khala al-um, khalah itu sama dengan ibu. Nah, dalam hal ini Minang mengamalkannya. Al-khala al-um, kalau tidak ada ibu maka eteklah pengganti ibu. Nah, kita nggak bisa bayangkan kedekatan seorang anak dan ibu. Begitulah kedekatan seorang keponakan dengan eteknya. Nah, tapi hati-hati dengan anak etek. Etek tidak ada masalah, anak etek itu bahaya. Faqala Aliun, berkata Sayyidina Ali, anak hakku biha, saya lebih berhak dengannya. Itu adalah putra pamanku, putri pamanku juga. Wa indi, bersamaku ada putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dianya putri Rasul berhak dengannya karena sepupuan. Nah, itu kan sepupuan. Nah, Sayyidina Ja'far
Bersamanya ada bibinya. Bersama Sayyidina Ali ada sepupunya. Berkata Sayyidina Zaid, ana haqqu biha, saya yang berhak dengannya. Ana kharajtu ilaiha, saya membawa dia ke sini. Wa safartu, saya membawa dia dalam safar. Wa qadimtu biha, saya membawa dia oleh ibu anak Sayyidina Hamzah. Istri Sayyidina Ali adalah sepupu oleh oleh putri Sayyidina Hamzah. Berkatalah Nabi, keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazakara hadithan, beliau sebutkan hadis, qala amal jariyah. Adapun soal anak perempuan ini, jariyah ada maknanya anak perempuan. Faqdi biha, putuskan oleh kalian dengannya anak perempuan ki Ja'far. Ja'far yang berhak ngurus. Takunu ma'a khalatiha, ada ia anak perempuan bersama tantenya, bibinya. Wa inamal khala al-um, hanya saja bibi itu adalah ibu. Nah, bibi adalah ibu. Nah, maka kalau meninggal ibu, pulang ke rumah bibi. Nah, bibi itulah seperti ibu. Hadis. وبلا قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سفيان أبي فروع عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بهذا الخبر وليس بتمامه قال وقال بها لجعفر وقال إن خالتها عنده. Hadis. وبه قال حدثنا عمد بن موسى عن إسماعيل بن جعفر حدثهم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هني وهبيرة عن سيدنا علي قال لما خرجنا من مكة تبعتنا من بنت حمزة تنادي يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال دونك بنت عمك فحملتها فقص الخبر قال وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي فقال بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. Nah, diriwayatkan dari Abi Ishaq, dari Hanid, dari Hubairah, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala, lamma kharajna, takala kami keluar dari kota Makkah, mengikut akan kami oleh putri Sayyidina Hamzah, tunadi, dia manggil-manggil, ya ammu, ya ammu, paman, paman. Fatanawala Aliyun, mengambil akannya oleh Sayyidina Ali. Fa akhadha biyadiha, memegang ia Sayyidina Ali dan tangannya. Wa qala dunaki binta ammik, dunaki binta ammik, fahamalatha. Nah, wa qala ni siapa? Berkata ya Sayyidina Ali, dunaki binta ammik. Nah, bawa olehmu. Ini perkataan Sayyidina Ali kepada Sayyidah Fatimah. Nah, sini redaksinya enggak jelas. Ada sarahnya dijelaskan. Wa qala li Fatimah. Sayyidina Ali berkata pada Sayyidah Fatimah, dunaki, bawa olehmu, ini putri pamanmu. Fahamalatha, menggendong ya Sayyidah Fatimah akannya putri Sayyidina Hamzah. Lalu diceritakanlah cerita. Wa qala Ja'far ibnatu ammi, dia adalah putri pamanku. Khalatuha tahti, bibinya di bawahku, artinya istriku. Maka memutuskan dengannya bibi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada khalahnya, memutuskan ia dengannya anak perempuan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada khalatiha, bibinya. Nabi bersabda, al khalatu bi manzilatil saudara perempuan ibu sama kedudukannya dengan ibu. Babun fi iddatil mutallaqa, bab tentang iddah wanita yang ditalak. وبالله قال حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثني عمرو بن مهاجر عن ابي عن اسماء بنت يزيد ابن السكني الأنصارية أن طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات. Nah, diriwayatkan dari Sayyidah Asma binti Yazid bin Sakan al-Ansariyah, annaha, sesungguhnya beliau, tuliqat, pernah diceraikan,
Di zaman baginda Nabi SAW, walam yakul lil mutallaqa iddah, tidak pernah ada bagi wanita yang diceraikan itu iddah. Jadi sebelum ayat ini turun, wanita cerai hari ini boleh kawin besok. Tidak ada iddah waktu itu. Maka menurunkan oleh Allah Azza wa Jal ketika diceraikan Sayyidah Asma dengan iddah talak. Allah turunkan ayat iddah talak, yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Fakanan awwala man undilat fihal iddatu lil mutallaqat. Adalah ia Sayyidah Asma binti Yazid bin Sakan al-Ansari, adalah orang pertama yang diturunkan padanya iddah wanita yang ditalak. Ini pengetahuan umum sebetulnya. Kalau tidak tahu tidak akan merubah hukum. Cuman termasuk dalam kitab awaliyat, orang yang pertama sekali menjalani iddah talak adalah Sayyidah Asma binti Yazid bin Sakan. Ini antum akan temukan dalam kitab awaliyat. Nah, babun fi naskhi mastasna bihi min iddatil mutallaqat, bab menasakh sesuatu yang mengecualikan ya Allah dengannya dari iddah talak. Jadi ada yang dikecualikan. Nah, karena iddah talak menurut ayat di atas itu 3 kali suci. Itu tidak ada penjelasan secara khas. Wanita yang berhaid 3 kali suci, wanita yang belum berhaid 3 kali suci juga, berarti tunggu dia berhaid dulu baru suci. Wanita yang enggak berhaid 3 kali suci juga. Wanita hamil 3 kali suci juga, berarti dia melahirkan baru 3 kali suci lagi, kan lama jadinya. Nah, secara umum wanita yang diceraikan itu iddahnya 3 quru. Nah, tidak ada perbedaan apakah dia belum berhaid, enggak berhaid lagi, sedang berhaid, sedang hamil. Maka ada ayat-ayat yang mengecualikannya di bawah. Itu ayatnya am, turun ayat khas. Nah, sehingga berujung nanti mutallaqat, iddah wanita yang ditalak itu 3 kali suci, 3 quru, itu khusus kepada yang berhaid saja. Yang tidak berhaid ada pengecualian, yang hamil juga ada pengecualian dengan ayat berikut. Hadis. Wabila qala hadatsana Ahmad ibn Muhammad ibn Thabit al-Marwazi qala hadatsani Ali ibn Husain an Abi an Yazid an-Nahwi an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusina 3 quru wa qala والله يئسنا من الحيض من نسائكم إذا ارتبتم عدتهن 3 أشهر ونسخ من ذلك وقال ثم طلقتموهن من قبل أن يتمسون فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala wal mutallaqat, wanita-wanita diceraikan, yatarabbasna, mereka harus menahan bi anfusihinna, dan diri mereka untuk tidak kawin, 3 quru, sebanyak 3 quru. Quru suci penafsiran ulama Syafi'iyah, haid penafsiran mazhab Hanafi. Wa qala, Allah SWT berfirman di ayat yang lain, wallahi ya'isna minal mahid, wanita-wanita yang mereka sudah putus asa dari haid. Putus asa berarti tidak punya harapan untuk datang haid karena usianya. Imam Syafi'i katakan usia menopause itu 55 tahun. Ada mengatakan 50 tahun, ada mengatakan 60 tahun. Nah, antum melakukan saja riset, datang ke masjid-masjid, dia jamaah yang tua-tua, nah, nenek-nenek, berikan kertas, pertanyaannya usia berapa nenek berhenti berhaid. Nah, Imam Syafi'i melakukan riset itu, sehingga beliau simpulkan 55 tahun wanita sudah nggak berhaid lagi. Nah, jadi wanita-wanita yang sudah putus asa dari haid min nisaikum, dari istri kalian, inirtabtum,
ini tabtum ay syakaktum fi iddatihinna, jika kalian ragu tentang iddah mereka, fa iddatuhunna, maka iddah mereka ada 3 kali 3 bulan, maka iddahnya adalah 3 bulan. Panusikha min dhalik, maka dinasakh dari demikian. Summa talaktumuhunna, kemudian kalian ceraikan akan mereka wanita, min qabli an tamassuhunna, dari sebelum kalian gauli akan mereka. Famalakum, maka tidak ada bagi kalian, alaihinna, di atas mereka wanita, dari iddah ta'taddunaha, yang bisa kalian hitung akannya. Nah, dalam ilmu usul fiqh ini disebut dengan am dan khas. Prosesnya adalah taksis. Memang secara umum wanita yang dicerai iddah 3 quru, tapi tidak untuk seluruh wanita. Sedikit demi sedikit dikecualikan. Pengecualian pertama, wanita hamil sampai melahirkan. Pengecualian kedua, wanita tak berhaid 3 bulan. Pengecualian ketiga, wanita yang diceraikan sebelum dukhul, tidak ada iddahnya. Nah, walaupun ditalak. Babun fil murajaah, bab tentang rujuk setelah talak. Hadis. وبلا قال حدثنا سحر بن محمد بن الزبير الأسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam talaqau, menceraikan ya Nabi akan Sayyidah Hafsah, kemudian merujuk ya Nabi akannya Sayyidah Hafsah. Itu rojaah. Ini semata-mata Nabi lakukan ini hanya sebagai contoh. Nah, setelah menceraikan kemudian rujuk. Hingga kalau ada terjadi di tengah masyarakat muslim talak, kemudian dia tidak usah sungkan untuk rujuk, karena ada kisah Nabi menceraikan istrinya kemudian rujuk kembali, yaitu dengan Sayyidah Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Begitu baginda Rasul membuat aturan syariat sehingga bagi umat mudah untuk menirunya, mencontohnya, kemudian tidak ada merasa malu sama sekali. Babun fi nafaqatil mabtuta, bab tentang nafkah istri yang sudah ditalak, tidak boleh rujuk. Mabtuta, talak atau perpisahan yang tidak ada rujuk. Nah, hadis. ومن قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسد والي بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشاعر فتسخطته وقال والله ما لك علينا من شيء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وقال لا ليس لك عليه نفقة، وأمر أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال إن تلك امرأة يخشاها أصحابي اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإن رجل أعمى تضعين ثيابك وإذا حللت فآذنيني. قال فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطبني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يدع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، إنكه أسامة بن زيد. قالت فكرهته، ثم قال إنكه أسامة بن زيد فنكحته، وجعل الله تعالى لي خيرا كثيرا وارتبطت به. Nah, ini bukti bahasanya nikah dengan perintah Rasul, nikah dengan sunnah Nabi berakhir dengan keberuntungan. Diriwayatkan daripada Sayyidah Fatimah binti Qais, sesungguhnya Abu Amr bin Hafs talaqaha,
dia telah menceraikan akannya Sayyidah Fatimah al-battata, talak putus, talak bain. Wa huwa ghaibun, dan dianya Sayyidina Abu Ammar tidak ada di tempat, artinya sudah merantau. Farsala ilaiha wakilahu, mengirimkan ia Abu Ammar bin Hafs kepadanya, mantan istrinya, akan wakilnya, bisyairin, dengan membawa gandum, nah makanan pokoknya untuk nafkah. Fatasakhatathu, maka marah ia Sayyidah, siapa tadi? Sayyidah Fatimah akannya Sayyidina Abu Ammar. Marahnya karena jumlahnya enggak banyak. Fatasakhatathu, marah ia Sayyidah Fatimah akannya Sayyidina Abu Ammar karena jumlahnya tidak banyak. Nah, karena dia marah, mungkin apakah ada pertemuan, ataukah disampaikan, ataukah Abu Ammar itu sudah pulang waktu itu, lalu emosinya disampaikan, kamu ceraikan saya, kamu kirimkan gandum cuma segini, memang cukup segini. Itulah kira-kira bahasanya. Apa jawaban daripada Abu Ammar, Sayyidina Abu Ammar radhiyallahu an? Wallahi malaki alaina min syai', demi Allah tidak ada bagi kamu di atas kami apapun. Nah, itu syukur saya kasih itu. Sebetulnya saya nggak wajib kasih kamu nafkah lagi, kan dah talak 3. Faja'at, datanglah Sayyidah Fatimah tersebut menemui Nabi SAW. Fazakarat dzalika lahu, menceritakan ya Sayyidah Fatimah hal demikian kepada Nabi. Saya diceraikan oleh suami saya talak 3, dikirimkan saya gandum nggak banyak, nggak cukup. Saya marah sama dia. Dia bilang dia tidak wajib lagi menafkahi saya. Apa benar wahai baginda Rasul? Faqala laha laisa laki alaihi nafaqah. Berkata ya Nabi SAW kepada Sayyidah Fatimah, tidak ada bagi kamu terhadapnya Sayyidina Abu Ammar, kepadanya Abu Ammar nafaqah. Memang kamu nggak punya hak lagi. Sudah berarti. Wa amaraha, dan memerintahkan ya Nabi akannya Sayyidah Fatimah untuk menjalani iddah. Karena ketika wanita menjalani iddah harus ada selalu dalam rumah, nggak boleh keluar kecuali waktu-waktu yang diperlukan. Untuk menjalani iddah di rumah Ummi Syarik. Summa qala, kemudian berkata ya Nabi SAW, inna tilka imra'atun, sesungguhnya demikian Ummi Syarik itu adalah seorang wanita yang syaha ashabi, artinya masuk menjumpainya oleh sahabat-sahabatku. Ya'taddi fi baiti ibni Ummi Maktum, jalanilah iddahmu di rumah ibni Ummi Maktum saja. Nah, awalnya Nabi perintahkan wanita itu menjalani iddah di rumah Ummi Syarik. Kemudian Nabi teringat wanita itu adalah wanita yang sering kedatangan tamu para sahabat. Nah, kadang-kadang makan di situ, kadang-kadang minum. Pokoknya suaminya itu sering terima tamu kawan-kawan saya, kata Nabi. Nah, oleh sebab itu nanti kamu terganggu. Iddah baru 1 bulan dan dilirik oleh yang datang, itu masalah. Nah, jalanilah iddahmu di rumah ibni Ummi Maktum. Sesungguhnya dia laki-laki buta. Tadai siyabaki, letakkanlah pakaianmu. Boleh di rumah kamu nggak pakai jilbab, boleh nggak nutup aurat sempurna, karena dia buta. Wa idha halalti, apabila kamu sudah halal nanti, sudah habis iddah, fa'adhinini, beritahu saya. Nah, nanti saya carikan jodoh lain. Nah, qalat, berkatalah Sayyidah Fatimah binti Qais, falamma halaltu, maka tatkala aku sudah halal,
zakartu lahu, aku sampaikan kepada Nabi. Musyawarah ya Rasulullah, sesungguhnya Muawiyah, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, satu. Yang kedua Aba Jaham, khotobani, kedua-duanya melamar saya. Nah, ya Rasulullah, ada dua orang laki-laki ini melamar saya. Mana kira-kira yang cocok saya terima lamarannya? Berkatalah Nabi SAW, adapun Abu Jaham, nah, fala yada'a asahu an atiki, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Nah, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya, kemana-mana dia bawa tongkat. Artinya dia orangnya keras, dia memukul saja. Nah, adapun Muawiyah, fasu'lu, miskin bana. Nah, su'lu itu artinya apa bahasanya? Sangat miskin. Nah, lama lalahu, nggak ada harta milik dia, nggak ada harta baginya. Dasar hadis inilah, kalau ada seseorang bertanya, minta pendapat tentang calon istri, maka kita boleh memberitahukan kekurangan daripada orang yang dia tanyai. Nah, boleh hukumnya. Tidak ghibah, itu termasuk ghibah yang diperbolehkan. Nah, seorang wanita misalnya, dia bertanya sama antum lewat bapaknya atau keluarganya, anak saya dilamar oleh Irfan. Nah, mana menurut antum Irfan? Irfan itu orangnya sering bawa tongkat. Nah, begitu. Dan Nabi katakan ini, saya dilamar dua orang. Kalau Muawiyah miskin, orangnya penyayang tapi miskin, kan nggak bisa hidup dengan kasih sayang doang. Nah, makan dapat kasih sayang, tidur di atas kasih sayang, minum kopi di kasih sayang aja semuanya. Nggak makan, nggak minum, cuma kasih sayang saja, mati dia. Nah, yang satu ini kaya memang, tapi kejam dalam rumah tangga. Nanti kamu salah-salah dipukul lagi. Saya sarankan, ingkihi Usama bin Zaid. Nah, nikahlah kamu dengan Usama bin Zaid, anak atau cucu angkat saya. Kalau berkata ya Sayyidat Fatimah binti Qais, fakarituhu, aku tidak senang dengan dia. Enggak senang Usama bin Zaid. Hitam orangnya enggak senang ya? Ya, yang hitam itu kan? Nah, saya enggak mau. Berkata ya Nabi, ingki Usama bin Zaid, nikahlah dengan Usama bin Zaid. Karena dua kali Nabi bilang fanakatu, saya nikah dengan Usama bin Zaid. Waja'alallahu fihi khairan katsira. Nah, itu dalam sunnah Nabi ada kejayaan. Allah jadikan padanya Usama bin Zaid kebaikan yang banyak. Waqtabattu bih, aku beruntung mendapatkan dia. Nah, kan nggak boleh nikah menurut pertimbangan sendiri. Ikut pertimbangan Rasul. Dia di sini beliau ikut pertimbangan Sayyidina Nabi. Ketika ikut pertimbangan Nabi, beliau temukan Sayyidina Usama bin Zaid dan dia merasa beruntung, walaupun sebelumnya dikatakan saya nggak mau dengan dia. Ya, ternyata sahabat mencontohkan nikah itu berdasarkan perintah, berdasarkan sunnah, bukan cinta. Nah, ini dasar nikah cinta. Habis cinta syar'i. Nah, tapi kalau dasarnya sunnah, dia akan abadi, karena sunnah Rasul itu selalu ada. Paham? Nggak mudah. Nah, modal cinta doang, cinta monyet. Subhanallah wa bihi, subhanallah bika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.